IB Max dan Gus Nur, yaitu sama-sama kalau ngomong itu bahasanya itu sangat-sangat lembut sekali. Ternyata Gus Nur ini itu nggak pernah nyantri atau nggak pernah menjadi anggota dari sebuah pondok atau belajar di sana. Jadi dia ini sebenarnya seorang otodidak. Gus Nur ini ternyata memiliki banyak kedekatan dengan saya. Kedekatannya apa? Semoga dengan ini semua dia akan dibukakan pintu hatinya dan menerima hidayah, mungkin saja akan menjadi Gus yang sesungguhnya nanti. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sugi Nur Raharja, atau orang mengenalnya dengan sebutan Gus Nur. Saya sebenarnya sering dengar tapi terus lupa, karena saya nggak terlalu fokus ke sosok yang satu ini. Sampai akhirnya salah satu subscriber saya mengingatkan saat saya membahas tentang IB Max atau Bima Yudo, Mas tolong bahas juga tentang Gus Nur. Saya pikir apa hubungannya antara orang Lampung ini dan seorang Gus seperti itu. Tapi ternyata setelah saya telusuri ada dua hal yang sama di antara mereka berdua, IB Max dan Gus Nur, yaitu sama-sama kalau ngomong itu bahasanya itu sangat-sangat lembut sekali. Dan yuk kita akan lihat menggunakan kartu, karena Gus Nur ini divonis 6 tahun penjara. Ini 4 tahun lebih sebentar dibandingkan tuntutan JPU. Menurut kalian gimana? Terlalu cepat atau terlalu sebentar? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya sebelumnya akan memohon maaf kepada para fansnya atau pemuja Gus Nur di sini. Memohon maaf karena sesama manusia, karena saya mungkin akan mengatakan beberapa kata yang mungkin akan menyinggung kalian semua. Tetapi saya menghabiskan waktu sampai 3 jam menonton video-video yang saya ini orangnya itu berusaha untuk netral. Saya berusaha untuk mengumpulkan banyak sekali sudut yang bisa saya lihat di sini. Bahkan saya pun itu sebenarnya sempat tahu Gus Nur karena saya ini mengikuti channel dari Bang Refli Harun. Padahal saya ini seorang pendukung Ganjar Pranowo. Tapi itulah saya, berusaha untuk tidak terjebak dalam sebuah internet bubble filter. Tidak ingin terjebak oleh post-truth atau kepercayaan yang mungkin saja itu salah adanya. Jadi saya berusaha untuk melihat dari dua sisi, walaupun mungkin saya ada di salah satunya. Dan yuk kita akan lihat fakta-fakta apa saja menurut kartu saya yang harus kita lihat. Yang pertama adalah The Queen of Swords. Queen of Swords menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang didapatkan dengan sebuah, mungkin kalau kita bilang sebuah aturan atau sebuah kesepakatan ya. Dan gelar Gus ini sebenarnya itu muncul karena kalau memang dipergunakan di agama ya, itu seharusnya muncul karena dia ini adalah anak dari seorang kiai di Jawa yang memiliki pondok pesantren. Jadi kalau saya tidak salah mengerti, Gus itu adalah satu nickname dari bagus atau mas atau seseorang yang dianggap tampan seperti itu kalau bahasa Jawa. Saya pun juga dipanggil Gus oleh beberapa orang terdekat saya dulu waktu saya masih kecil. Tapi bukan karena saya anaknya kiai. Cuman Gus ini seperti sebuah sebutan kepada seseorang yang mungkin dianggap derajatnya lebih tinggi seperti itu. Nah, Gus Nur ini dianggap tidak pantas memiliki gelar Gus karena dipertanyakan dia ini mendapatkan itu dari mana. Bahkan seorang yang Gusnya ini benar-benar Gus Miftah itu mempertanyakan hal tersebut. Maka ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah pertanyaan kepada para jemaahnya yang ada di sosial media yang selama ini mengundang atau menganggap dirinya ini seseorang yang memang pantas didengarkan. Dan saya pun menghabiskan waktu hampir 3 jam untuk mendengarkan ceramahnya, setengah jam untuk menulis tulisan yang terus kemudian menjadi video yang kalian tonton ini tadi. Dan saya mendapatkan fakta yang sangat luar biasa bahwa dia ini memperoleh semua yang dia saat ini peroleh itu sangat cepat sekali. Yang saya lihat terakhir ini kalau dari pencapaiannya sekarang, dia punya sebuah mungkin MLM ya, madu yang bernama GN, Gus Nur seperti itu. Nah itu mungkin sesuatu yang menjadi bisnisnya beliau ini tadi. Nah beliau pun itu juga dianggap membangun sampai 120-an masjid. Dan memiliki mobil cabriolet yang tidak ada atapnya, Mercedes, ada juga Alphard, itu punya dia atau bukan ya. Tapi yang pasti dia sukses dalam kehidupan duniawinya. Ini karena akhirnya dia memiliki pondok juga. Seperti itu pengakuannya. Nah, yang menarik adalah ternyata Gus Nur ini itu nggak pernah nyantri atau nggak pernah menjadi anggota dari sebuah pondok atau belajar di sana. Jadi dia ini sebenarnya seorang otodidak. Dan berbicara tentang otodidak, ada sebuah data juga yang mengatakan, saya tidak tahu benar atau tidak, bahwa beliau ini pun itu tidak lulus sekolah dasar. Bukan artinya saya merendahkan orang-orang yang tidak sekolah dasar. Kakek saya pun juga nggak lulus sekolah dasar. Tapi untuk menjadi seseorang yang terus kemudian mengajarkan sebuah ilmu, bukankah dia seharusnya tetap mengikuti apapun yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memang akhirnya nanti akan memberitahukan atau mengajarkan sesuatu, dan ini semua harus bisa ditelusuri track recordnya. Maka ini jadi sebuah pertanyaan, dan saya semakin mind blown karena orang yang akhirnya
vonis 6 tahun karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan ini mempertanyakan ijazah Pak Jokowi ya. Ini ternyata sangat kontroversial seperti itu. Di luar gayanya berceramah yang nanti kita akan bahas nih, Gus Nur ini ternyata memiliki banyak kedekatan dengan saya. Kedekatannya apa? Sama-sama tukang obat, sama-sama bisa berjualan. Intinya itu tadi. Dan saya mengikuti semua pilihan katanya, cara berorasinya. Ini memang dia seorang mungkin saja penjual yang juga hebat. Dari kecil mengikuti ayahnya yang berjualan obat dan melakukan pertunjukan debus. Dan dia pun ikut mendalami dan melakukan seni pertunjukan debus itu tadi. Dan dia akhirnya berjualan obat seperti ayahnya juga. Nah, biasanya kalau melakukan ini itu bisa beberapa trik sulap seperti saya. Ini salah satunya konon dia lakukan pertunjukan di Taman Hiburan Surabaya atau THR Surabaya. Dulu waktu kecil saya sering diajak ke sana. Jangan-jangan saya nonton pertunjukannya. Dan dari situlah sepertinya dia memiliki atau mempelajari cara untuk tampil atau public speaking. Berbicara depan orang, menggiring atensi, dan menyampaikan maksud. Akhirnya dia membuat ada 2 channel kalau tidak salah, yaitu Munjiat TV dan satu lagi ini kalau saya tidak salah itu menjadi Blakosuto, satu lagi Gus Nur ya, yang terus kemudian dibekukan oleh penyelidik dari kepolisian. Mengaku mendapatkan hidayah saat beliau ini menikah dan terus kemudian menjadi terkenal di YouTube karena dia merasa yaitu satu-satunya cara di mana mungkin dia itu bisa mengumpulkan massa tanpa harus ditanya tentang sanad keilmuannya atau di mana nih berasalnya, dari mana nih Gusnya, kemampuannya untuk bisa menyampaikan itu tadi dan betul atau tidak. Sekali ada sebuah konten di mana dia ini salah menyebutkan sebuah ayat dan ayatnya ini terus kemudian dia lupa meminta orang untuk mengingatkan, orang-orang diminta untuk fokus tapi jemaahnya tidak ingat dan terus kemudian dia dengan ragu-ragu menyebutkan ternyata salah. Ini sempat dikoreksi oleh Gus Miftah dan dipertanyakan kenapa kok dia sampai nggak hafal ayatnya ini tadi. Tapi yang unik darinya ini adalah, nah di sini, karena dia itu mempergunakan kebencian sebagai cara untuk diferensiasi atau pembedanya dibandingkan ustadz-ustadz yang lainnya. Kata-kata yang paling sering diucapkannya adalah dobol dan matamu picak. Mungkin kalau bahasa Indonesianya dobol itu apa ya? Sudah jebol seperti itu. Saya nggak tahu apa itu maksudnya, kenapa kok dia mengucapkan hal tersebut lagi. Dan matamu picak ya matanya itu tidak bisa melihat. Intinya seperti itu. Sesuatu yang kasar. Bahkan di orang Jawa pun itu sangat kasar untuk diucapkan. Dia mengatakan umpatan-umpatan juga seperti dan kata-kata yang lainnya yang saya rasa bahkan tidak harus menjadi seorang ustadz. Seorang public figure mengatakan hal tersebut itu tidak pantas adanya. Nah mungkin disinilah orang-orang itu meminta saya untuk membahas karena dianggap hampir sama emosionalnya dengan si Abimax atau Bima Yudo ini tadi kali ya. Dan yang lebih lucu lagi adalah saat ada jemaahnya ini bertanya, maka dia akan selalu menganggap bahwa orang ini tadi adalah orang yang dikirim untuk menyusup atau terus kemudian jemaah yang lain ini mengusir orang yang bertanya itu tadi. Dan ini sesuatu yang sangat unik dan belum pernah saya lihat di pengajian-pengajian atau sebuah majelis yang saya hadiri atau yang saya lihat di sosial media. Dia akhirnya mengaku juga menjadi salah satu dari anggota NU yang padahal Gus Miftah mengatakan kapan masuknya, kok sudah ngaku keluar. Jadi dipertanyakan juga, dia ini seorang NU betulan atau bukan. Tapi yang pasti, sepertinya ada dugaan bahwa dia melakukan ini untuk menarik sebuah dukungan dari massa dan melegitimasi apa yang mungkin akan dikatakan dan yang kemarin itu dikatakan. Dan terus kemudian kekasarannya ini selalu dialamatkan dengan dia adalah seorang kader NU yang kecewa kepada rezim sehingga dia melakukan hal itu. Yang saya kira sebenarnya bukan itu tujuan dia melakukannya. Di awal dahulu dia sepertinya itu lebih sering untuk mengcounter ustadz-ustadz salaf. Pernah menghina Ustadz Khalid Basalamah juga. Terus kemudian dia berpindah kepada kubu yang mungkin saja lebih diasosiasikan kepada orang yang dia hinakan ini tadi. Itu terjadi saat pemilu 2019. Di mana kemudian terjadi sebuah framing yang kurang baik terhadap Pak Jokowi. Dan dia berada di seberang sana, berusaha untuk menyampaikan kebencian kepada orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi. Berusaha untuk membela Pak Prabowo saat itu dan berusaha mencari simpati dari para pembenci Jokowi ini. Dulu dia tidak ada di grup yang terasosiasi dengan FPI dan akhirnya dia sering bahkan melakukan sebuah ceramah yang selalu dihadiri oleh anggota FPI di tempat yang dia datangi. Ini dicurigai adalah caranya dia untuk mengumpulkan massa yang mana mereka akan mengundang dan dia mendapatkan uang dari bisnis yang dia lakukan di jemaahnya ini tadi. Itu paling tidak yang kita dugakan. Tapi sayang sekali, kenapa ya Pak Refli Harun ini harus tidak melihat sisi itu tadi dan malah mengundangnya menjadi narasumber dan terus kemudian dia terkesan membela si Gus Nur ini tadi padahal banyak hal yang ganjil dan aneh
yang ada pada beliau ini tadi. Dan lagi pula dia ini pernah dipenjara 10 bulan sebelumnya. Dan itulah sebenarnya yang membuat akhirnya dia dipenjara lagi karena dia mewawancarai sesama mantan residivis yang terus kemudian bersama-sama mengangkat isu tentang ijazah Jokowi yang diduga palsu. Dan saat itu menjadi viral, semua orang mempermasalahkan, terus kemudian dia dikenakan pidana ini. Dia dan orang yang tadi di interview ini yang bernama Bambang Tri ini tadi, akhirnya telah berteman, terus kemudian saling tidak menyapa dan sekarang sepertinya bermusuhan. Dan ini juga lah yang akhirnya menjadi sebuah pertimbangan dari majelis hakim untuk memutuskan hukuman selama 6 tahun karena dianggap si Gus Nur ini dan Bambang Tri ini nggak kapok-kapok untuk menyebarkan, mungkin dianggap berita bohong dan juga menyebarkan kebencian dengan hasutan-hasutan yang dilakukan selama ini. Semoga dengan ini semua dia akan dibukakan pintu hatinya dan menerima hidayah, mungkin saja akan menjadi Gus yang sesungguhnya nanti. Ini didengar dan kabarnya mereka berdua melakukan banding. Tapi saya nggak yakin bandingnya akan berhasil. Karena selain mereka berdua adalah residivis, sudah banyak sekali jejak digital yang menunjukkan bagaimana mereka ini, terutama Gus Nur, yang acap menyebarkan ujaran kebencian dan dianggap memberikan sebuah image yang tidak baik terhadap sebuah kelompok atau agama Islam itu sendiri. Maka saya katakan bisa saja hukumannya akan lebih tinggi lagi saat dia akan melakukan banding karena akan dianggap sebagai ketidakpercayaan atas sebuah hukuman yang sebenarnya itu sudah sangat kasihan diberikan dari sebuah tuntutan yang sebelumnya 10 tahun ini menjadi 6 tahun. Ini yang akan saya lihat. Jika nanti malah dia melakukan banding, saya kok sepertinya akan yakin hukumannya akan ditambah. Bagaimana menurut kalian? Saya pun ingin mendengarkan para jamaah dari Gus Nur berkomentar di bawah sini. Dan mohon dijaga sopan santunnya bahwa apapun itu, sampaikan dengan sesopan dan sesantun mungkin. Dan jikalaupun ternyata marah, saya mengutip sebuah ceramah dari Ustadz yang juga dihina oleh si Gus Nur ini tadi. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan jika saat kita marah maka katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan semoga dengan itu semua kita akan bisa berdiskusi dengan lebih baik untuk menemukan hal yang terbaik di masa depannya nanti. Terima kasih untuk kalian yang menyukai juga konten seperti ini. Silahkan subscribe yang belum subscribe dan bagikan jika ini memberikan sebuah pandangan baru dan banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari untuk menjadikan kita lebih baik daripada waktu yang sebelum. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.